Dumfries walaupun cetak 1 gol, tapi tetap aja lawan sekelas Victoria dia nggak berani take on, nggak berani gocek dribble back-backnya Victoria. Dari sisi finishing memang nggak diragukan lagi deh. Ini jangan-jangan Dumfries jadiin striker aja. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gimana teman-teman hari ini? Pasti seneng dong. Kita menang 2 kali berturut-turut dan dua-duanya clean sheet. Setelah hari Sabtu lalu, Handanovic berhasil menjaga gawang kita dari kebobolan. Tadi malam Onana melakukan beberapa penyelamatan penting. Akhirnya kita punya 2 kiper kelas dunia. Wah, walaupun secara lawan tadi malam gue lihat kita beda kelas. Oh ya, di pertandingan tadi malam, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, jersey kita nih warnanya kayak jersey yang gue pakai nih, agak-agak lebih ke putih, mapsnya nggak kelihatan. Ternyata ini bukan karena KW. Kemarin kan gue ngeliat, ini karena gue beli jersey KW nih mapsnya nggak begitu kelihatan. Ternyata itu memang ada aturan dari UEFA bahwa jersey tidak boleh terlalu light, tidak boleh terlalu terang. Nah, jersey away-nya Inter yang sekarang kan Toskanya terang banget. Jadi di Liga Champions, Inter redesign jersey away jadi lebih kayak putih, kayak Lazio, kayak Marseille. Sementara untuk jersey away yang di Serie A masih sama, mapsnya kelihatan jelas. Jadi ternyata ini bukan karena KW. Balik lagi ke pertandingan, tadi malam kita menangnya 2-0. Gue sebetulnya sempat berharap kita menangnya telak, selisih golnya banyak menyamai Barcelona. Apalagi ketika si Victoria Pilsennya kartu merah. Tapi ya sudahlah, yang penting kita menang, dapat 3 poin dan terhindar dari cedera. Kita merotasi banyak pemain, kita tanpa Handa, De Vrij, Di Marco, Hakan, dan Lautaro semua dari bench. Bahkan De Vrij sama Handa, Di Marco tidak main sama sekali. Gak apa-apa, ini untuk simpan tenaga lawan Udinese. Dan kalau dilihat dari statistik, menurut gue sangat jomplang. Ball positionnya kita sampai 70% lebih. Shotnya 19 banding 8, shot targetnya 8. Big chance-nya 4, tapi lagi-lagi ini soal penyelesaian. Kita beberapa kali membuang peluang. Sayangnya tadi malam gue nggak lihat Belanova. Aslani juga baru dimainkan di menit 83. Gue masih belum paham dengan isi kepalanya Inzaghi. Kita unggul jumlah pemain, unggul 2-0. Bukannya masukin Aslani, malah yang dimasukin Lord Gagliardini. Aduh. Padahal kita perlu menyimpan tenaga Brozovic. Gue tahu, gue paham Brozovic tadi malam mainnya luar biasa banget. Dia jadi man of the match walaupun bukan pencetak gol dan pencetak assist, tapi memang dia luar biasa. Dia berkontribusi dalam setiap serangan, sangat dinamis di dalam pertahanan. Tapi ya tetap aja kita butuh kasih Aslani menit bermain. Ntar kalau dia jarang bermain, sentuhannya berkurang, tahu-tahu Brozovic cedera atau absen, kita yang pala kelabakan. Aslani teman-teman walaupun tadi malam cuma bermain kurang lebih 7 menit, tapi dari statistik sangat amat bagus. Dia ada 100 sentuhan, akuratnya 94%, akurat long ball-nya ada 8 kali, ada 1 umpan kunci, itu dalam hal menyerangnya. Dalam hal bertahannya dia 4 kali tackle dan intercept berhasil, 4 kali menang duel dalam 4 percobaan, berarti 100%. Dia juga 2 kali clearance, jadi luar biasa banget Aslani. Walaupun dikasih kesempatan minim, tapi membuktikan dia punya kelas. Nah, Gagliardi ini pas dia masuk, kita malah jadi kayak 10 lawan 10. Aduh, tapi kok dia masih dapat menit bermain, gue gak ngerti deh. Dia emang keponakannya Zhang, gue yakin. Semakin lama gue makin ngeh ciri khas Inzaghi dalam melakukan pergantian pemain. Yang pertama, dia pasti ganti pemain kalau kena kartu kuning, tadi malam Bastoni. Yang kedua, untuk pergantian soal taktis supaya menghemat tenaga pemain, itu baru dilakukan setelah menit 65. Jarang banget ngeliat Inzaghi melakukan pergantian pemain di bawah menit 65, kecuali kena kartu. Aduh, kalau kayak gini terus kita jadinya nggak punya efek kejut nih ke musuh, gue takutnya. Tapi ada satu hal sih dalam hal strategi yang menurut gue mengejutkan. Brozovic permainannya lebih dinamis, dia nggak lagi berkutat di depan back, tapi dia udah bisa melebar sangat ke kanan, sangat ke kiri, sering ke kotak penalti. Makanya dia sekarang udah cetak 2 gol. Ini termasuk subur, produktif banget untuk ukuran Brozo. Dan yang tampil cukup baik, menyita perhatian tentu saja tadi malam Acerbi. Woi, langsung pada muji di kolom live chat pas gua live tadi malam, pada muji Acerbi lebih bagus dibanding De Vrij. Tapi ada juga yang bilang, iyalah bagus, orang lawannya Victoria Pilsen. Coba big match, belum tentu Acerbi sebaik ini. Kalau gua melihat ini sinyalemen bagus, Acerbi tetap di atas Ranocchia dari sisi skill, dan tadi malam dia menunjukkan leadership, kegigihan. Semoga kedatangan Acerbi ini mengganggu kenyamanan De Vrij sehingga De Vrij bisa
lebih gigih lagi dalam berlatih, meningkatkan kualitasnya. Seperti Onana ketika dia tampil baik lawan Munchen, besoknya Handanovic langsung man of the match lawan Torino. Semoga De Vrij seperti itu. Tadi malam ngelihat Acerbi duel dengan banyak adu fisik, gue jadi ingat Samuel ketika lawan Barca. Woi, bajunya Barca agak-agak mirip sama Pilsen. Nggak deng, bercanda. Dua pemain yang masih menjadi tanda tanya gue, Dumfries walaupun cetak 1 gol tapi tetap aja lawan sekelas Victoria dia nggak berani take on, nggak berani gocek dribble back-backnya Victoria. Dari sisi finishing memang nggak diragukan lagi deh. Ini jangan-jangan Dumfries jadiin striker aja. Kemudian Gosens juga masih belum kelihatan. 1 gol, gol pertama kita memang dari menusuk ke kotak penalti, tetapi selebihnya dia invisible. Dalam hal bertahan dia sudah lebih solid sih, sudah ada perkembangan. Cuma menyerang gue masih berharap dia banyak melakukan crossing. Ini Bastoni di Marco jauh lebih banyak crossingnya dibandingkan Gosens. Kemudian di partai sebelah, Munchen mengalahkan Barca 2-0, skor yang sama seperti mengalahkan kita. Gue nggak tahu ini menjadi hasil yang baik atau yang buruk buat kita. Tapi kalau dilihat dari permainannya, Munchen memang di atasnya Barca, di atasnya Inter sih. Ini sepertinya perebutan posisi kedua antara kita dengan Barcelona. Semoga Inzaghi nggak blunder. Karena kalau dilihat dari produktivitas gol, kita udah kalah nih. Victoria Pilsen mereka menang 5-1, kita cuma 2-0. Jadi pertandingan Inter Barca akan sangat menentukan. Sekali lagi, kalau menurut gue tadi malam ya sudahlah, 2-0 itu kemenangan yang nyaman. Kita butuh simpen tenaga untuk lawan Udinese soalnya. Kemudian selesai pertandingan seperti biasa ada konferensi pers. Inzaghi mengatakan bahwa pertandingan lawan Udinese nanti itu adalah pertandingan keempat kita dalam 10 hari terakhir. Saya harus bisa memahami kemampuan pemain dalam recovery tenaga dan saya harus mempelajari line up terbaik mempertimbangkan kondisi stamina dari skuad. Tetapi yang pasti Lukaku tidak akan bermain melawan Udinese. Dia akan kembali setelah international break. Wah, gue kira bakal nonton Lukaku lawan Udinese. Lalu Inzaghi juga mengomentari tentang permainan Acerbi. Inzaghi bilang, Acerbi bermain dengan baik. Ini adalah partai perdana, tidak pernah mudah. Tetapi dia adalah pemain yang sudah saya ketahui karakteristiknya. Saya yakin dia akan memberikan bantuan yang besar untuk tim. Mkhitaryan juga memberikan komentar. Tadi malam Mkhitaryan kembali menunjukkan bahwa dia solid, dia sangat gigih dalam bertahan, ngerebut bola, dia juga kreatif di depan, sangat bagus sih untuk ukuran backup. Dan menurut gua Mkhitaryan lebih bagus kalau mainnya datang dari bangku cadangan sih, masuk ke babak kedua. Kalau main dari babak pertama dia kurang terlihat, tapi nggak apa-apa lah. Ini hal yang tidak kita miliki musim lalu. Kita musim lalu cadangannya yang paling bagus Vidal lebih bagus dalam hal bertahan, menyerangnya kurang. Sementara Mkhitaryan lebih seimbang. Dia memberikan statement kepada wartawan, dia bilang kita mempersiapkan partai ini dengan baik. Kita siap bermain di setiap 3 hari. Lalu apakah Inter punya peluang untuk lolos? Kami akan berjuang memperebutkannya. Lalu ada pendapat juga dari Fabio Capello, pelatih kawakan dari Italia. Dia bilang Inter bermain kurang meyakinkan. Mereka masih sering memberikan ruang bagi lawan di sektor pertahanan mereka. Tetapi tadi malam Acerbi menunjukkan bahwa dia seorang leader. Wah, gue juga setuju sih. Acerbi tuh tipikal preman. Gue suka nih untuk ngelawan Giroud, ngelawan Ibra, butuh yang tengil-tengil macam gini. Terakhir teman-teman, tentang gosip Lautaro yang kemarin deactivate Instagram. Konon katanya hubungan dengan pacarnya retak karena pacarnya selingkuh dengan Korea. Ada yang bilang juga Lautaro punya hubungan gelap dengan Lukaku. Ada aja. Dan sekarang sudah dibantah. Ya, si Lautaro ngeposting foto dengan si pacarnya. Oke deh teman-teman, di sini dulu silakan komentarnya. Pertandingan tadi malam gimana? Apakah skor 2-0 cukup memuaskan teman-teman atau ya sudahlah kita terima saja walaupun permainannya jelek, karena yang lebih penting lagi lawan Udinese. Untuk pemain terbaik dan pemain terburuk tadi malam, kalau menurut teman-teman siapa? Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Thank you.